Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Masih di kabar Persada akhir pekan, ya, dan masih menemani aktivitas Ramadan Anda. Ya, jelang Lebaran. Masih lama ya ini? Masih lama. Maksudnya masih lama apa acaranya atau Ramadannya? Ramadannya. Ini kan di hari yang ke 16 atau 17 ini 16 ya, masih paruh waktu ya. Udah kita alhamdulillah masih diberi kesempatan hingga paruh waktu Lebaran ini. Kegiatan akan agak volume naik ataupun agak sibuk ya ketika Ramadan jelang Lebaran nanti. Jelang Lebaran. Utamanya di terminal-terminal. Terminal-terminal. Termasuk saat ini di Terminal Solo ini. Terminal Tirtonadi. Terminal Tirtonadi tipe A ini ya, terkait bagaimana persiapan Terminal Tirtonadi menyambut mudik Lebaran ya. Ini kita sudah tergabung ini nanti ya. Pendengar di manapun Anda berada, mudik Lebaran ini tinggal menunggu hari ya. Bagaimana ya Terminal Tirtonadi mempersiapkan diri menyambut pemudik Lebaran 1444 Hijriah atau 2023 ini. Nah, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Bandiono STMM. Beliau adalah Koordinator Satuan Pelayanan atau Korsatpel Terminal Tipe A Tirtonadi. Nah, pendengar, selengkapnya kami kemas dalam Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bandiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sehat. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, kami Miftah, Bapak, dan juga Ali Rahman ini. Ini beliau masih muda sekali. Iya toh. Dilihat dulu di Zoom-nya. Iya ternyata. Ini Mas, ini minimal Om. Sama, kita juga masih muda-muda loh ya. Masih muda ini. Ya, semangatnya muda. Semangat muda, betul. Harus semangatnya selalu muda. Ini posisi di mana ini, Bapak? Ya, untuk saat ini saya berada di Terminal Tipe A Tirtonadi. Ya, ngantor ini ya, menjelang sibuk-sibuknya gitu. Ini kalau Pak Bandiono kalian melaksanakan monitoring di Terminal Tipe A, bahkan jumlah penumpang tuh kira-kira ada peningkatan nggak? Dan ternyata untuk sampai dengan saat ini ternyata masih landai. Masih landai ya. Karena memang mudik ini belum mulai ya, perkirakan nanti H-7. Ini di jalan-jalan pun juga apa namanya, posko-posko Lebaran juga baru pada pasang, mau dibangun tenda-tendanya kok. Baru persiapan. Ya. Ini Pak Band, saya ingin tanya lebih lanjut terkait ini. Korsatpel Terminal Tipe A Tirtonadi ini apa nih Pak Bandiono? Ya, bertugasnya. Oh iya. Jadi mulai tanggal 1 Februari 2023 saya ditunjuk sebagai koordinator di Terminal Tipe A Tirtonadi. Sebelumnya saya bertugas di BPTD wilayah 10 Jateng dan DIY. Dan akhirnya saya ditunjuk sebagai Korsatpel. Tugas adalah melaksanakan unit pelaksana teknis di Terminal Tipe A Tirtonadi, mengkoordinir seluruh bus yang menuju dan berangkat dari terminal. Itu istilahnya ketua terminal gitu, Bapak? Itu berarti menggantikan Pak Joko itu apa bagaimana ini? Ya, betul sekali Bapak. Untuk Pak Joko ini sudah purna. Berarti apa ya, kepala terminal lah istilahnya gitu ya. Dulu Pak Joko, sekarang ini Pak Bandiono. Selamat alhamdulillah bergabung Pak Bandiono. Kita memang beberapa waktu itu menghadirkan informasi seperti ini. Ya, betul sekali. Dengan Pak Joko dan yang lainnya juga gitu. Ya. Bapak, nah ini kan jelang mudik ini ya, apa ini yang menjadi persiapan yang sudah disiapkan, yang dilakukan di wilayah kerja Bapak ini untuk mewujudkan pelayanan prima dan bersahabat bagi masyarakat ini, begitu? Apa yang barangkali sudah dicanangkan programnya gitu, Bapak? Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kami di Terminal Tipe A Tirtonadi
dalam rangka persiapan menjelang angkutan Lebaran tahun 2023, ada beberapa hal yang kami siapkan. Yang pertama diantaranya adalah kami menyiapkan rapat intern kami bersama BPTD kelas 2 wilayah Jawa Tengah. Kemudian juga kami menyiapkan rapat eksternal yang telah dilaksanakan hari Rabu tanggal 5 Mei 2023 di Aula Polresta Surakarta guna membahas kesiapan setiap instansi dan penguatan sinergi antar instansi dalam menyambut Lebaran 2023 yang prediksi akan meningkat tentunya dibanding dengan tahun sebelumnya. Kemudian juga persiapan kami adalah kami melakukan pengecekan terhadap kendaraan bus yang biasa disebut itu dengan ramcek. Kami bekerja sama dengan Polresta Surakarta telah kami laksanakan di tanggal 30 Maret hari Kamis. Tujuannya adalah bagaimana bus itu layak berangkat. Ada beberapa pemeriksaan Bapak, dengar sekalian, kita dalam melaksanakan ramcek itu terdiri dari 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan administrasi, meliputi SIM pengemudi, kemudian STNK, sertifikat lulus uji berkala, kartu pengawasan. Kemudian juga kami melakukan pemeriksaan terhadap teknis, yaitu sistem penerangan busnya, kemudian remnya, kondisi ban, dan kondisi fisik kendaraan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan unsur penunjang. Itu kita mengecek apakah ada ban cadangannya, kemudian dongkrak, pemecah kaca, segitiga pengaman, dan alat pemadam api ringan. Tentu saja kita juga pastikan apakah ada di dalamnya ada kotak P3K. Nah, jadi apabila bus itu sudah dilaksanakan ramcek, kita akan memberikan stiker khusus yang akan ditempel pada depan sisi kiri bus. Tertuliskan di situ inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Dan ada tandanya cek istilahnya gitu ya. Betul sekali. Terus kemudian juga kami dalam melaksanakan persiapan secara sarana dan prasarana itu kami sudah hampir 99%, tinggal menunggu hari hanya aja. Kami siapkan di situ ada posko nanti yang akan beroperasi dari tanggal 14 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2023. Kami juga menyiapkan lokasi drop off khusus penumpang program mudik gratis dan juga ruang tunggu reguler dan ruang tunggu untuk mudik gratis, dan tentunya tempat parkir bus yang nantinya akan digunakan untuk mudik gratis. Kemudian juga persiapan kami selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan awak kru. Jadi sebelum bus ini berangkat nanti di tanggal 17 dan 18 kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ini akan melakukan pemeriksaan terhadap awak kru bus untuk memastikan bahwa driver dalam kendaraan kondisi sehat dan prima selama mengemudi. Harapannya sampai dengan tujuan aman, nyaman, dan selamat. Dan juga tak kalah pentingnya Bapak pendengar semuanya, kami juga melaksanakan pemeriksaan terhadap higienisasi dan kadaluarsa makanan di terminal Tirtonadi. Jadi kami ingin pengguna jasa, seluruh pengguna jasa ketika datang ke Tirtonadi menikmati makanan yang sehat dan aman. Jadi beberapa hal itu. Kemudian juga kami
dalam rangka persiapan nanti kami menyiapkan nih angkutan berkelanjutan. Jadi nanti siapapun yang mudik ke terminal Tirtonadi, datang ke terminal Tirtonadi, kami siapkan di situ fasilitas, ada ojek offline, ojek online, becak. Kalau ojek online tuh ya Grab, Gojek, Gokar, GrabCar, dan taksi terminal. Dan juga kami menyiapkan juga angkutan lanjutan lainnya, yaitu bus reguler yang memang sudah ada sebelum ada masa angkutan lebaran. Kemudian juga bagi masyarakat Solo Raya yang akan berkunjung ke Solo Raya, tidak usah khawatir, ada bus Batik Solo Trans. Kemudian juga ada bus Trans Jateng. Semuanya terkoneksi ke terminal Tirtonadi. Dan kemudian yang terakhir, dalam rangka penyiapan program angkutan mudik Lebaran tahun 2023, kami juga bekerja sama dengan Polresta Surakarta untuk peningkatan keamanan, dan juga TNI di dan Ramil kami juga sudah koordinasi, dan khususnya dari personel Polresta Surakarta nanti akan menyiapkan kurang lebih 25 personil di terminal Tirtonadi yang berjaga pada masa angkutan lebaran tahun 2023. Selain itu juga dari Polresta Surakarta menyiapkan bantuan personel juga polisi satwa yang ada di terminal manapun ini, Pak. Polisi satwa? Maksudnya gimana ini? Polisi satwa itu adalah anjing pelacak. K9. Gitu. K9, betul sekali. Kami mengundang K9 untuk stay di terminal Tirtonadi. Nanti fungsinya adalah akan melakukan pemeriksaan terhadap barang ataupun sesuatu hal yang kira-kira mencurigakan. Dan anjing pelacak memiliki beberapa kriteria yang kemarin disampaikan. Salah satunya adalah untuk jihanda, kemudian miras, dan juga narkoba. Tujuannya adalah memastikan bahwa nanti pada masa mudik lebaran bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Bagaimana dengan sementara itu Bapak beberapa luar biasa ini. Sudah komplit sekali ini persiapan lo ya. Ini berapa hari kerja Pak? Biasanya kan program 100 hari kerja. Kami tidak ada liburnya, kalau yang lain libur justru kami yang harus kerja. Wah, ini. Maksud saya Pak Bandiono bertugas di Solo ini sudah mulai sejak kapan? Kalau di Solo saya sudah dari 1 tahun yang lalu. Jadi saya 1 tahun. Saya dinas di 12 tahun di Lampung, kemudian 5 tahun di Kalimantan Timur, dan 6 bulan. Ada banyak inovasi ya. Saya pulang kampung. Pulang kampung. Wah, ini pulang kampung ini di Solo berarti ya. Ya. Ada banyak inovasi tadi ya program dari terminal tipe A Tirtonadi. Bagaimana dengan dari sisi keamanan Pak Bandiono, apa yang sudah direncanakan kaitannya dengan copet dan sebagainya ini? Ya, kesan terminal itu biasanya ada semacam itu. Bagaimana dengan Solo gitu? Ya. Jadi kemarin ada ide bagus sekali terkait dengan copet ini. Kami nanti akan membuat booth tempat istirahat copet. Jadi katanya itu, kalau orang Jawa itu di pangku mati. Jadi kita nanti akan buat khusus booth yang bertuliskan tempat istirahat copet. Jadi kalau orang Jawa biasanya kalau di Lulu itu malah malu dengan sendirinya. Betul. Jadi secara Nah, kemudian adakah ini Pak Bandi call center gitu atau nomor darurat yang barangkali nanti bisa dihubungi oleh pemudik jika terjadi kesulitan atau kendala gitu ya pada saat di sana atau pada saat jalan gitu? Bagaimana ini? Ya, betul sekali. Jadi kami telah menyiapkan untuk call center bagi pemudik nanti yang akan melakukan berkunjung ke terminal Tirtonadi. Kita siapkan call center 24 jam di
nomor 0811 ya 2805 7111. ya. Kami ulangi lagi, kami kan call center di nomor 0811 ya 2805 7111. Ya, apapun bisa ini ya, menghubungi call center ya untuk kesulitan, kendala atau apa gitu. Terminal Tirtonadi itu multifungsi rekan Miftah ya. Ada tempat berolahraga juga ya, ya. Ada misalnya. Ada juga untuk digawe. Oh, bisa gedung pertemuan bisa. Ada ya toh Pak. Betul sekali Bapak. Jadi baru tahu ya. Terminal Tirtonadi kami selain tempat turun dan naiknya penumpang, harapan kami menjadi multi efek di daerah sekitar. Jadi kami sudah bangun di situ ada convention hall, kemudian juga sport center, kemudian food area. Dan tak kalah penting saat ini Terminal Tirtonadi menjadi salah satu tempat parkir pengunjung Masjid Zayed. Iya. Kalau lokasinya di mana? Maksudnya misalnya dari utara atau dari apa langsung naik gitu ya atau bagaimana? Jadi kalau untuk bus dari luar kota akan kita siapkan parkir khusus pengunjung Masjid Zayed. Kemudian dari Terminal Tirtonadi dibawa menggunakan shuttle bus yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Gitu. Ini untuk menghindari kemacetan di wilayah Masjid Syekh Zayed ya. Ya. Baik, kemudian tadi fasilitas ini yang barangkali belum di saya pengen tahu tadi yang convention hall untuk orang punya hajat, kapasitas berapa tamu itu Pak? Berapa pengunjung, berapa orang? Ya, jadi convention hall ini dia dibagi menjadi 3 plong. Kemudian satu plongnya itu kurang lebih ada, karena sudah dilakukan penilaian oleh KPKNL, kurang lebih satu plong itu ada 6.200.000 sekian. Jadi mampu menampung kurang lebih 750-an. Satu plong itu 750-an orang ya. Itu kali 3 ya? Kali 3 bisa jadi. Kurang lebih 2.500 orang. Iya. Besar sekali berarti ini ya. Iya. Ya mungkin kesulitan mencari tempat bisa menjadi alternatif. Iya, kontak Pak Bandiono ini. Itu. Silakan kalau ada yang mau berkunjung di tanggal 5 sampai 9 April kami ada namanya Ramadan Fair. Jadi hampir setiap minggu itu nggak pernah kosong acara. Ya. Pernikahan, event-event selalu ada di terminal kami. 5 sampai 9 April. Besok terakhir berarti. Besok terakhir berarti ini. Ya. Iya, masih ada waktu. Pasti setiap minggu kami ada event-event tertentu. Iya. Bagus sekali gitu ya. Berarti memang ya dalam rangka mendekatkan juga terminal. Kalau dulu identik terminal ya kumuh, kemudian tidak nyaman dan sebagainya. Tapi ini dengan event-event yang semacam itu, kemudian fasilitas yang nyaman, ini juga akan mendekatkan masyarakat ya dengan terminal tentunya ini Pak Bandi ya. Baik, terima kasih Pak Bandi waktunya. Insya Allah bermanfaat bagi pendengar dan pengguna jasa kendaraan umum yang mengakses Terminal Tirtonadi. Semoga program yang dicanangkan bisa dilaksanakan dengan maksimal dan bisa memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat Kota Solo ataupun pemudik yang melintas di Terminal Tirtonadi Pak Bandi ya. Salam hormat dari kami, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ada Pak Bandi tadi ya menyampaikan tentang bagaimana persiapan untuk menyambut para pemudik di tahun ini begitu ya, dengan gegap gempita, persiapan yang sudah dilakukan dengan sedemikian rapi dan bagusnya begitu ya, dengan perlengkapan fasilitas yang ada di Terminal Tirtonadi tipe A di Surakarta. Radio Persada FM